tidak hanya pertukaran pelajar, tidak hanya magang dan studi independen, tapi juga ada totalnya itu ada 9 aktivitas. Nah, 9 aktivitas itu apa saja? Kita kepoin nanti, kita tanya Prof. Aris ya. Dari 9 aktivitas itu sebetulnya actually juga sudah ada yang launching gitu. Bentar, ini saya cek ya. Oke, nah ini kedua narasumber kita sudah standby di sini. Selamat sore, Prof. Aris. Selamat sore. Suara saya terdengar, Prof? Oh, terdengar sangat jelas. Batal aja ya. Kita menunggu Pak Nur Hadi, sudah saya undang juga. Oh, beliau les, mungkin kepencet ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, selamat sore Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sepertinya ada Prof. Aris tadi ya? Iya, sudah ada Prof. Aris sudah masuk, tetapi mungkin kepencet Pak, nggak sengaja. Oh, baik. Waduh, nih, banyak juga ya nih yang udah hadir nih. Sudah tidak sabar kata siapa ini ya namanya Miss Lihi. Halo Mas, hai Mas Fahmi, apa kabar? Wah, seru nih kelihatannya sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak. Oh, ada Kak Ovin juga. Woi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Wah, ini udah seru nih Prof, udah banyak disapa para netizen nih. Wah, Prof. Haris mana? Ini udah hilang lagi nih Prof. Haris. Mungkin kesulitan sinyal ya Pak Hadi ya. Mungkin ya. Ini ada Kak Ovin nih, sahabat saya dari Universitas Ciputra. Oke, mau lihat lagi ada Mbak Dewi Saputri. Oke, selamat sore Iso. Tidak tahu ini. Sudah Prof. ada Aris, ya? Assalamualaikum. Sudah Prof. Ya, aduh, sehat ya Prof. Aris ya? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Oke, kita sore hari ini mau diajak ngobrol nih sama Mbak Coco nih. Mbak Coco nih psikolog, Prof. Wah, mantap. Bisa konsultasi dong ini. Prof, nanti Prof. Ya. Iya, siap. Jangan di tempat umum seperti ini. Iya, siap. Ya. Baik Prof, ini mengingat sudah waktu yang sudah pukul 4 sore gitu, boleh mohon izin untuk dimulai ya. Saya akan menyapa dulu teman-teman, selamat sore. Tadi saya dengar dari Pak Hadi, tidak hanya mahasiswa yang datang, tetapi juga ada Bapak Ibu dari pusat karir. Kita biasanya sih manggil kakak pusat karir. Apa kabar? Semoga tetap bersemangat ya untuk ikut acara di Live ini. Selamat datang dengan mahasiswa. Tentunya selamat datang kepada Profesor Aris Junaidi. Saya perkenalkan, beliau adalah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian selain Profesor Aris, kita juga ditemani oleh Pak Nur Hadi. Beliau adalah Ketua Subpokja Mikrokredensial atau yang biasa dikenal dengan magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Oke, jadi sore ini secara garis besar kita akan membahas tentang Kampus Merdeka secara umum dan magang studi independen secara khusus. Begitu Prof dan Pak Nur Hadi. Siap. Sudah siap ya. Jadi sebetulnya Kampus Merdeka sendiri sudah di-launching sejak 2020 ya teman-teman. Jadi udah lama, udah setahun, dan di dalam Kampus Merdeka itu sendiri ternyata ada banyak aktivitas di dalamnya yang itu teman-teman bisa ikuti begitu. Nah, ada berapa aktivitas sih di dalamnya dan apa aja aktivitasnya, nanti kita tanya ke Prof. Aris dan Pak Nur Hadi. Nah, boleh nih mungkin ada sedikit brief dari Prof. Aris, kemudian nanti saya akan mulai bertanya beberapa hal, dan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa maupun dari pusat karir. Silakan Prof.
Ya, terima kasih Mbak Jojo dan adik-adik mahasiswa semua yang saya banggakan ya bahwa Kampus Merdeka ini menjadi satu kebijakan ya, menjadi kebijakan baru Mas Menteri begitu beliau menjabat ditunjuk Bapak Presiden untuk menjadi Mendikbud waktu itu belum Mendikbudristek ini meluncing Kampus Merdeka. Jadi Mas Menteri berpandangan bahwa mahasiswa kita yang jumlahnya 8,5 juta ini mempunyai potensi, mempunyai cita-cita, mempunyai passion yang berbeda-beda. Oleh karena itu diberilah kebebasan untuk memilih biar bisa mengembangkan potensi dirinya ya sehingga nanti bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu di dalam Kampus Merdeka itu di samping mahasiswa boleh mengambil mata kuliah yang berbeda di prodi yang berbeda, itu boleh mengikuti kehidupan di luar kampus untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan kompetensi di luar kampus yang kita kenal dengan 9 aktivitas tadi. Begitu secara sekilas Mbak Jojo, ya. Ya. Baik, tadi Profesor sudah menyampaikan di 9 aktivitas boleh. Prof, di breakdown apa saja itu aktivitasnya, Prof? Ya, baik. Jadi termasuk sekarang yang kita launching akan segera kita umumkan segera adalah program pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa itu ada pertukaran dalam negeri yang nanti pertukaran mahasiswa merdeka, pertukaran mahasiswa luar negeri atau Student Mobility Award. Jadi kita sedang menyiapkan 10 mahasiswa yang akan lolos mendapatkan beasiswa untuk mengambil 3-4 mata kuliah di 100 top in the world ya perguruan tinggi 100 top dunia sampai diturunkan lagi bisa juga ke 300 top dunia perguruan tinggi di luar negeri. Nah saat ini sudah ada 1.000 mahasiswa ya itu kita kenal dengan Indonesian International Student Mobility Award. Semuanya di fully funded oleh Kemendikbud ya melalui kerjasama dengan LPDP. Kemudian kampus mengajar ini juga ada kurang lebih 15.000 yang batch pertama, nanti batch kedua itu kurang lebih 20.000. Itu juga didanai oleh LPDP. Kemudian juga KKN tematik yang membangun desa. Kemudian proyek kemanusiaan, bisa penelitian, wirausaha, kemudian magang dan studi independen yang sekarang kita bahas bersama. Itulah 9 kegiatan yang nanti masuk di dalam aktivitas di luar kampus sebagai bentuk kampus merdeka. Demikian Mbak Jojo. Oke, I see. Banyak sekali ya Prof. Rasanya jadi pengen jadi mahasiswa lagi nih Prof. Betul. Baik, sudah cukup jelas. Jadi sebetulnya kampus merdeka itu sebuah opportunity ya Prof bagi mahasiswa ya. Betul sekali. Jadi ini adalah kesempatan emas ya. Jadi menjadi mahasiswa Indonesia itu betul-betul menjadi satu peluang yang luar biasa. Karena 9 aktivitas ini semuanya nanti diakui dalam bentuk 20 kredit. Ya, 20 SKS, konversi mata kuliah, dan mahasiswa tidak perlu mengeluarkan uang apapun. Ya, semuanya. Dari mulai persiapan, ya living cost-nya, travel allowance-nya, tuition fee-nya, semuanya di-cover. Ya, ini luar biasa. Itu baru satu kegiatan, ya belum nanti pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar, itu semuanya didanai, fully funding. Nah ini siapa kan senang jadi mahasiswa Indonesia ya, kita inginnya jadi mahasiswa lagi. Dulu tidak ada seperti itu ya, baru sekarang ini, apalagi nanti programnya Pak Nur Hadi ini ya, magang ya, kemudian studi independen, semuanya fully funding. Luar biasa, ya luar biasa. Selamat untuk mahasiswa Indonesia, ya. Waduh, tepuk tangan. Selamat untuk mahasiswa Indonesia. Saya mohon izin beralih dulu ke Pak Nur Hadi ini. Pak Nur Hadi, waduh, siap. Oleh Aris nih. Ada program magang dan studi dan bersertifikat itu apa sih gitu? Kemudian bedanya apa tuh sama magang biasa? Dan kenapa sih kok namanya ada magang dan ada studi independen gitu? Boleh dijawab?
Oke, terima kasih Mbak Coco. Salam hormat saya untuk Prof. Aris. Jadi ini bukan programnya saya, tapi ini programnya Prof. Aris. Selalu dibimbing Prof. Aris, Bu Ses, Prof. Nizam, Mas D, dan Mas Menteri langsung gitu ya Prof ya. Oke, baik. Saya sebagai pelaksana nih untuk program ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak nih untuk Prof. Aris, Prof. Nizam, Bu Ses gitu ya, dan para eselon 1, eselon 2 yang ada di Dikti, staf khusus Mas Menteri, Mas D, dan Mas Menteri sendiri begitu terkait dengan program ini. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan antara magang studi independennya Kampus Merdeka dengan magang-magang yang sudah ada? Iya, betul. Kalau ngomongin perbedaan sih sebenarnya ini saling melengkapi begitu ya, Mbak Coco ya. Bukan berarti yang kita selenggarakan itu yang terbaik, bukan. Jadi saling melengkapi dengan yang sudah ada, sahabat-sahabat kita yang sudah menyelenggarakan juga. Nah, magang dan studi independen bersertifikat ala Kampus Merdeka di Kemendikbudristek. Jadi intinya poinnya gini nih, Mbak Coco. Kalau magang ya, magang itu adalah ini yang kita lakukan nih bareng sama Mbak Coco nih, Prof. Aris gitu ya, sama tim Mas Tutus, kemudian komplit lah Mas Wawan, Mas Dimas, semua lah ya, Mas Erwin dan seterusnya. Jadi sejak bulan Februari pertengahan itu, Mbak Coco masih ingat ya, kita Februari awal tuh menggodok bersama-sama dengan staf khususnya Mas Menteri. Jadi magang yang ada di Kampus Merdeka itu satu, harus berbasis proyek, gitu ya. Contoh misalnya, salah satu perusahaan misalnya perkebunan, ya berbasis proyeknya apa? Bikin learning management system untuk karyawan remote area, misalnya itu ya. Jadi di Kemendikbud kita harus memastikan bahwa yang untuk dijadikan magang, objek magang itu harus berbasis proyek. Real case, urgent programnya. Jadi bukan hanya simulasi, role play, begitu tuh. Sehingga di sana bisa dibayangin ya, selama 1 semester itu mahasiswa mengerjakan proyek bersama para employer di situ. Ya, bersama employee yang ada di perusahaan itu. Didampingi oleh dedicated mentor. Didampingi dedicated mentor selama 1 semester. Ya, jadi langsung transfer knowledge, transfer pengalaman, transfer wisdom gitu ya. Apapun itu ditransfer. Ada dedicated mentor. Bahkan perbandingannya 1:10 Mbak. Mentor itu orang yang mendampingi full gitu ya, yang berpengalaman di situ lama, misalnya untuk bikin project learning management system di bidang pertanian. Kalau orang-orang IT berarti orang-orang yang berkecimpung di IT udah lama tuh Mbak ya, yang udah bisa menyelesaikan pekerjaan itu, mendampingi itu mahasiswa. Nah kemarin Prof. Aris dengan arahan Prof. Aris, Prof. Nizam dan Bu Ses dan tim, kita memastikan tuh perusahaannya memang project based gitu ya, dan benar-benar ada dedicated mentornya. Selain itu, learning design-nya padat 1 semester penuh. Jadi mahasiswa itu kemungkinan besar begitu ya, nggak hanya mengurusi administrasi, terus kemudian fotokopi, disuruh bikin kopi gitu ya, pokoknya yang pipi terus lah. Itu enggak. Tapi benar-benar padat. Kalau nggak belajar, ya jadi dia belajarnya itu dalam rangka untuk menyelesaikan proyeknya itu. Didampingi oleh dedicated mentor. Bahkan learning design-nya pun setara dengan 20 SKS, sehingga Bapak Ibu dosen yang kebetulan hadir di sini, gak usah khawatir, karena timnya Prof. Aris nih, kami ini, timnya Prof. Aris, Bu Ses, Prof. Nizam, itu sudah memastikan bahwa setiap perusahaan learning design-nya itu memang padat, full, gitu. Itu yang bikin beda Mbak, dengan yang lainnya begitu ya. Dijamin oleh kementerian, ada surat keputusan menterinya juga untuk 20 SKS. Dan tadi seperti yang disampaikan Prof. Aris, diberi uang saku oleh pemerintah. Diberi uang saku, transportnya, ini semua diberi uang saku sama pemerintah mahasiswanya. Belum ditambahin lagi sama industrinya. Wis, menarik banget ya. Itu. Nah, studi independen apa? Kalau studi independen itu pada dasarnya hampir mirip, Mbak. Ya, pada dasarnya hampir mirip. Dia belajar skill tertentu di industri, di akhir sesi dikasih project. Ujung-ujungnya, dua-duanya Mbak Coco, kalau magang itu misalnya nih, sekarang yang udah buka ya, ada Paragon, ada Tanihub, ada Tokopedia, ada Telkomsel. Ini yang sekarang udah buka nih, Prof. Aris, udah bisa didaftar sama mahasiswa. Itu nantinya setelah selesai magang akan direkrut oleh mereka. Itu tujuannya. Nah, kalau studi independen misalnya Microsoft, Huawei gitu ya. Ini contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang akan ikut di studi independen. Mereka belajar setelah menguasai skill itu. Begitu selesai, udah begitu diupload di LinkedIn, Mbak Coco, itu langsung banyak yang pengen, mau. Nilainya itu langsung, cus, skillnya dia oke tuh. Nah, seperti itu. Tujuan akhirnya adalah employability, Mbak Coco. Itu singkatnya, Mbak Coco. Baik, oke, terima kasih Pak Nur Hadi.
Wah, makin penasaran ini. Tadi beberapa nama sudah disebutkan ya Pak Hadi. Mungkin ada estimasi perusahaannya ada berapa, kemudian berapa sih total kuota untuk mahasiswa ini yang diharapkan bisa terserap, Pak? Wah, menarik ini. Prof. Aris nih sekaligus ingin melaporkan nih ke Prof. Aris nih. Jadi setelah meeting hari Rabu itu, Prof, dengan Mas Menteri, itu angka yang dari 106 industri, Prof. 106 industri yang oleh oleh Mas Menteri, Prof. Nizam, itu sekitar 106 yang punya potensi dari sekitar hampir 200, Mbak. 106 udah memenuhi kriteria. Yang itu kalau nanti optimal akan menyerap sekitar 25.000, Prof. Prof. Aris. 25.000 mahasiswa peluang, gitu ya. Itu Mbak. Pertanyaannya adalah mahasiswanya siap nggak menerima tantangan ini? Karena yang melakukan seleksi adalah perusahaannya langsung, jadi bukan dari kementerian, gitu ya. Itu. Maka judul hari ini kan siap nggak menerima tantangan ini? Ya, challenge ini siap nggak, gitu ya. Itu Mbak Coco. Oke, terima kasih. Teman-teman kan sudah dibocorin tadi ya sama Pak Hadi industrinya apa aja yang udah launching gitu, yang sudah publish gitu ya. Berarti teman-teman harus melihat tuh industrinya, kemudian menyiapkan diri, baik secara akademik maupun secara mental, maupun secara soft skill gitu ya, untuk masuk ke sana itu apa yang harus disiapkan. Paling nggak belajar dulu tentang perusahaannya gitu. Sedikit kemudian nih, boleh balik lagi ke Prof. Aris dulu ya, Pak Hadi. Yap, silakan Mbak. Salah satu contohnya ini magang dan studi independen aja udah bagus banget, tentunya yang lain kan juga bagus, Prof. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa mau nanya nih, Prof, sampai kapan nih Kampus Merdeka akan dilaksanakan? Apakah hanya 2 tahun ini saja, gitu, atau akan masih berlanjut ke tahun-tahun berikutnya? Iya, jadi Kampus Merdeka ini akan berlanjut terus ya, karena ini kan program kementerian ya, Kemendikbudristek. Apalagi sekarang Mas Menteri sudah melonsing indikator kinerja utama. Jadi semua aktivitas di Kampus Merdeka itu merupakan bagian dari keberhasilan perguruan tinggi. Jadi ini nanti akan sustain, jadi setiap tahun ini akan terus diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, semuanya. Wow, bukan khawatir kalau begitu ya, karena akan diharapkan bisa sustain dan diharapkan bisa menjadi contoh juga ya untuk yang lain gitu ya, Prof. Nah, masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, apakah ke depan dari pelaksanaan yang 2 tahun ini, Prof, apakah ke depan ada kemungkinan penambahan atau perubahan aktivitas Kampus Merdeka, Prof? Iya, betul. Jadi yang sudah kita desain sebetulnya pada waktu launching dan juga panduan kita sebetulnya kan 8 aktivitas ya yang diberikan contohnya kepada baik perguruan tinggi negeri, swasta, mahasiswa ya bisa ikut 8 aktivitas. Kemudian dengan berjalannya waktu ditambahlah ke 9. 9 ini bisa dalam bentuk bela negara, bisa dalam bentuk program-program aktivitas yang memang diinisiasi oleh perguruan tinggi. Jadi sebagai bentuk aktivitas cadangan sebetulnya. Jadi Kampus Merdeka memberikan kebebasan perguruan tinggi ataupun prodi yang menginginkan aktivitas di luar 8 aktivitas. Tentu saja ke depannya akan bertambah juga, ya tentu saja ya dengan berkembangnya dinamika respon dari perguruan tinggi terhadap kebijakan itu sendiri. Demikian Mbak Coco, ya. Mantap. Sangat dinamis ya, Prof ya. Ya. Mbak Coco, sedikit nih yang disampaikan Prof. Aris nih. Ini Prof. Aris melaporkan dikit nih. Industri-industri itu Prof. Aris itu setelah bersinggungan dengan kita nih, Prof. Dengan Belmawa, dengan Dirjen Dikti, mereka bilang gini. Ini kementerian rasa startup ya. Perubahannya itu begitu cepat begitu, Prof. Iya betul ya. Jadi memang ini sebetulnya peluang yang besar ya bagi mahasiswa kita ya. Karena memang kita outcome atau goal impact-nya adalah SDM unggul dari perguruan tinggi. Sehingga sesuai dengan visi Presiden, akan perguruan tinggi nantinya akan mencetak SDM unggul sehingga Indonesia maju. Dia bisa menjadi entrepreneur, sociopreneur,
bahkan saintis ataupun politisi ya, ini semuanya diarahkan ke sana sehingga diberi kebebasan di dalam memilih dengan melalui pembelajaran yang fleksibel. Itu prinsip kampus merdeka. Ya. Wah, nice, menarik nih. Mbak Coco, ini jadi terinspirasi loh sama Prof. Aris. Prof. Aris dalam 2, 3 hari, 4 hari ini kami mendampingi tim DPR, Prof. Aris. Jadi ini agak spesial nih. Jadi DPR nanti akan ada membuka magang juga, magang di rumah rakyat namanya. Betul. Wah, ini yang teman-teman yang senang di politis, ini nanti bisa join di situ jadi legislator muda begitu. Betul. Icip-icip begitu ya untuk jadi legislator. Wah, menarik nih, Prof. Iya, siap. Oke, baik. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya dari audiens, Prof. Terkait dengan semua yang tadi, berarti ada juga peluang magang dan studi independen di pusat studi atau institut penelitian ya, Prof. Ya. Ya. Oke, baik. Oke. Baik. Izin kembali lagi kepada Pak Nur Hadi, gitu. Mungkin bercerita sedikit nih, Pak Hadi. Tadi kan sudah ada beberapa nama disebutkan. Bagaimana sih caranya Pak Nur Hadi itu bisa sampai mendapatkan perusahaan untuk menjadi mitra dalam program magang dan studi independen bersertifikat ini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya ini ya, sebenarnya dibantu juga sama Mbak Coco. Ini kan kerja tim gitu ya, dibantu timnya Prof. Aris juga untuk mencari itu. Jadi ya harus ini Mbak, kita semua satu tim begitu ya, bahkan Prof. Aris, Prof. Nizam, Bu Ses, Mas Menteri itu langsung ya membantu kita tim untuk mencarikan perusahaan. Masih ingat nggak Mbak Coco awal Februari kita melis ya perusahaan mana saja yang diinginkan sama Mas Menteri sama staf khususnya Mas Menteri Mas D gitu. Nah setelah itu kita pilih-pilih dan kita kemudian telponi mereka, kemudian kita email mereka, kemudian di bulan April itu mulai Mas Menteri ikutan gitu ya, di awal April ikutan langsung pitching ke mereka. Nah persoalannya adalah ini bagi teman-teman dosen yang pengelola pusat karir nih. Biasanya kan kita kalau ngajak perusahaan kan tinggal ngajak aja gitu ya. Tapi gitu ya Mbak ya, ini tantangan berikutnya double challenge nih. Challenge pertama mencari perusahaan itu, challenge yang kedua adalah memastikan learning design-nya, dedicated professional mentornya, project based learning-nya itu terjadi di situ Mbak. Jadi bisa dibayangin, nggak cuma mendapatkan, tapi juga memastikan. Selain itu, juga ada tim reviewer independen, terdiri dari dosen dan praktisi learning and development industry, untuk memastikan bahwa program itu memang benar-benar berkualitas. Itu Mbak Coco, proses mendapatkannya itu seperti itu Mbak Coco. Jadi nggak sembarangan kita invite, kita undang. Bener. Ya. Oke, bener banget. Ya tim Pak Nur Hadi untuk memastikan kualitas magangnya juga berdampak bagi mahasiswa kampus maupun mitra itu sendiri gitu. Dan sebagai tambahan bagi teman-teman, mitra itu tidak hanya perusahaan komersial saja, tetapi juga ada SM dan juga ada mitra yang datang dari institusi pemerintahan seperti tadi ada DPR, juga pemerintah kota, begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih dari audiens. Bagaimana lokasi magangnya? Apakah MSIB hanya dilaksanakan di provinsi tertentu atau bahkan ada yang di luar negeri, Pak Nur Hadi? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi memang masih banyak di Jawa ya, di Jakarta begitu ya. Tapi ini peluangnya banyak kok ya. Contoh nih ya, Bank Syariah Indonesia. Contoh. Ini bocoran lagi gitu ya, Bank Syariah Indonesia ini merger Bank Syariah BUMN gitu ya. Itu nanti akan disebar ke beberapa provinsi, Mbak. Jadi hampir di semua provinsi Indonesia ada. Telkom misalnya, itu bahkan di Indonesia Timur juga ada, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa, tapi ini saya belum bisa menyebutkan, peluang untuk magang di Singapura, di luar negeri juga ada. Nah itu ya, tapi nanti kita akan lihat ya kondisi pandemik ini seperti apa nantinya. Itu juga akan jadi concernnya Dikti juga, karena kita pengen juga tetap jaga protokol kesehatan. Intinya itu sih, nggak cuma hanya di Jakarta aja gitu Mbak Coco. Oke, siap. Berarti jangkauannya hampir ke seluruh Indonesia ya. Cita-citanya diharapkan seperti itu ya.
Ya, kalau di rancangan para mitra itu hampir kalau saya lihat di lokasi itu hampir semua dan semuanya blended Mbak kebanyakan. Blended itu online, terus kemudian nanti ada satu waktu yang dimana itu mereka akan datang. Tapi ini lihat-lihat kondisi pandemik ini ya Mbak Coco ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Nur Hadi. Mohon izin kembali ke Pak Profesor Aris. Nah, kalau secara umum ini Prof, tadi kan program KM kan banyak banget nih. Apa saja sih menurut Prof Aris yang perlu disiapkan adik-adik mahasiswa supaya bisa mengikuti aktivitas-aktivitas KM itu? Atau mungkin memilih dulu gimana cara memilihnya, kemudian apa yang perlu disiapkan? Itu Prof. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pada saat kita launching itu sekaligus kita membuat 3 buku panduan ya. Panduan yang pertama adalah bagaimana perguruan tinggi mulai menyiapkan regulasi, membangun mitra, membuat MOU, membuat perjanjian kerjasama dengan stakeholder, dengan industri. Nah, dengan itu maka mahasiswa tidak bingung ya di dalam memilih apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Kedua, kita juga punya platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita punya platform Kedai Reka, ya yang semuanya secara online itu mahasiswa bisa langsung menemukan apa yang dia inginkan ya secara online. Dan yang kita siapkan adalah mahasiswa, kita pesan manfaatkanlah ya kesempatan, peluang ya setiap saat kita menginformasikan, melakukan sosialisasi, melakukan publikasi, bahkan pertama adalah di launching oleh Mas Menteri dulu. Semua program baru yang meluncing adalah Mas Menteri, kemudian baru kita sosialisasikan. Kemudian ada timeline kapan mahasiswa harus melamar, kemudian nanti apa saja yang didapat mahasiswa dan seterusnya. Itu sudah kita siapkan semua. Oleh karena itu, harapan kami mahasiswa aktif ya mengikuti website kita, laman kita, dan juga pengumuman-pengumuman di media terkait dengan program-program kampus Merdeka ini. Demikian Mbak Jojo. Baik, ada pertanyaan dari audiens ini. Mungkin bentuk pertanyaannya berbeda-beda, tapi saya simpulkan ya di sini. Apakah seluruh kegiatan kampus Merdeka itu boleh diikuti mahasiswa atau terbuka bagi seluruh mahasiswa di Indonesia, Prof? Iya, jadi ini semua terbuka ya. Jadi mahasiswa Indonesia ini mempunyai hak yang sama ya. Seperti misalnya program ISMA yang kemarin diikuti oleh 2.600-an mahasiswa, kompetisinya itu semua dari Sabang sampai Merauke, dari semua provinsi ada perwakilannya. Dan nanti yang 1.000 itu akan kita launching segera, bahwa itu nanti akan berangkat ke negara-negara yang sudah membolehkan mahasiswa datang. Ya, jadi semuanya boleh, ya kan, mempunyai kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Demikian, Mbak Cucu. Termasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta ya, Prof ya? Sama, semuanya sama. Termasuk sekarang untuk hibah kompetisi ataupun program kompetisi Kampus Merdeka yang dananya saat ini 500 miliar, itu kompetisinya untuk PTN dan PTS. Bahkan Mas Menteri itu membuat liga-liga tersendiri. Jadi bagi perguruan tinggi yang sedang berkembang, itu kompetisinya sama dengan semua perguruan tinggi yang berkembang. Untuk perguruan tinggi yang sudah top, maka dia bersaing di liganya. Jadi kompetisi untuk mendapatkan hibah kompetisi, ini sangat fair. Tidak mungkin perguruan tinggi yang berkembang kemudian dikompetisikan dengan UI, dengan UGM, ya tidak. Karena itu levelnya berbeda, kompetisinya berbeda. Sehingga untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah saat ini, kompetisinya adalah fair, sesuai dengan level liganya masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, jadi teman-teman dari pelosok Indonesia jangan khawatir karena kesempatannya terbuka untuk semua. Demikian juga teman-teman yang dari swasta, perguruan tinggi swasta, semua bisa terfasilitasi selama teman-teman itu mengikuti jalurnya, kemudian memenuhi kualifikasinya, begitu, dan tentu melengkapi syarat-syaratnya yang disebutkan ada di website yang disebutkan oleh Profesor Aris tadi. Baik, kemudian kembali ke Pak Nur Hadi. Kalau dari sisi ini, Pak, kalau dari sisi mitra, mungkin ada juga mitra yang di sini Pak Hadi. Ini kan sudah lewat, gitu ya.
Nah, bagi mitra yang belum berkesempatan gitu, apa sih yang harus dilakukan atau disiapkan gitu bagi perusahaan ataupun organisasi ataupun instansi pemerintah yang ingin menjadi mitra? Oke. Bagi ini ya, teman-teman industri yang mungkin sekarang juga hadir nih. Ini seperti yang udah disampaikan Prof. Aris tadi, bahwa program ini bahkan Prof. Aris, Prof. Nizam, Bu Ses, Mas Menteri gitu ya, itu komit nih untuk di semester depan, kalau ini berhasil mau ditingkatkan lagi nih Mbak Coco. Jadi terbuka peluang untuk para Bapak Ibu ya dari mitra industri, apa yang harus dipersiapkan berarti? Perkiraan ya, berarti kalau semester, kalau untuk yang batch 1 ini kan akan mulai onboardingnya kan tanggal pertengahan Agustus nih, Mbak Coco, pekan ketiga Agustus. Itu selama 1 semester berarti sekitar Januari sampai Februari. Jadi bagi para Bapak Ibu perusahaan, mitra industri, organisasi yang pengen join, nanti ditunggu ya sekitar bulan ya Oktober, November, begitu kita akan buka lagi ya untuk dilakukan proses pendaftaran, kemudian review untuk memastikan semuanya berjalan dengan bagus, begitu ya, sampai nanti di semester depannya lagi itu udah mulai dibuka ke sana. Jadi yang perlu disiapkan apa? Udah ada kata kuncinya, menyiapkan project untuk anak-anak magang. Yang kedua, learning design-nya didesain khusus untuk anak-anak magang. Dan yang ketiga, siapkan dedicated professional mentornya. Gitu Mbak Coco, ini ya yang perlu dipersiapkan. Oke, kalau mentor tadi boleh dari luar dan dari dalam industri, Pak? Ya, boleh dari dalam dan luar negeri, tapi nanti kami tim reviewer dan tim Pokja, tim Kemendikbud Belmawa akan memastikan seberapa berdampaknya itu si mentor itu untuk mendampingi mahasiswa untuk mengerjakan proyek. Selama dia memahami proyeknya, pengalamannya oke, skillnya oke, boleh. Selama ditunjuk sama oleh si perusahaan itu. Itu Mbak Jojo. Oke, I see. Nah, kalau tadi saya tanya ke Prof. Aris, kaitannya adalah dengan kategori perguruan tingginya nih, Pak. Kalau dari mitra sendiri, apakah boleh semua mitra atau ada mitra-mitra tertentu atau sebetulnya lokal boleh, nasional boleh, multinasional boleh? Bagaimana ini, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Ini sebenarnya nanti di website mitra itu ada semua ya. Nanti di situ akan ada beberapa kategori ya. Kalau register begitu nanti akan beberapa ada kategori. Ada multinational companies gitu ya, local companies with good track record of performance-nya dia. Terus kemudian large technology companies atau teknologi startup companies, non-profit organisasi multilaterals gitu ya. Terus kemudian UMKM kalau bahasanya gitu ya, UMKM NGO juga boleh Mbak. Nah, bisnis sektornya apa aja yang bisa? Jadi mau teknologi boleh, healthcare hospitality boleh, BUMN oke, multilateral non-profit juga oke, professional service ataupun yang lainnya. Itu aja sih Mbak Coco. Intinya adalah gini sih Mbak Coco, kalau dari kementerian itu kita pengen memastikan perusahaan itu benar-benar satu, ya align dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah begitu ya, berkualitas, berpengalaman menyelenggarakan magang gitu ya, dan kan kalau magang itu kan harus di tempat yang berkualitas untuk belajar, gitu sih Mbak, yang ingin kita pastikan itunya sih Mbak Coco. Oke, baik, terima kasih. Jadi tidak dibatasi hanya perusahaan besar saja ya, tapi boleh juga ya UMKM boleh, tapi memang harus benar-benar sudah oke gitu Mbak. Memang pengalamannya udah bagus di situ. Gitu ya. Siap, oke. Baik, kembali ke Prof. Aris ini. Sejauh pengetahuan Prof. Aris ini, apa saja sih yang menjadi harapan Pak Presiden, Mas Menteri, kemudian Pak Dirjen Dikti terhadap Kampus Merdeka, kemudian harapan beliau-beliau ini terhadap mitra, dan apa juga harapan beliau ini terhadap mahasiswa, Prof? Ya, terima kasih. Jadi memang Mas Menteri ini begitu membuat satu kebijakan-kebijakan baru, ini tidak lepas daripada program ataupun visi misi dari Bapak Presiden. Khususnya di dalam kebijakan Kampus Merdeka, ini tentu saja bahwa Bapak Presiden memberi arahan untuk bahwa SDM yang unggul itu harus dihasilkan dari perguruan tinggi. Oleh karena itu program-program yang mendorong di dalam Kampus Merdeka itu untuk menghasilkan SDM unggul yang tadi kami sebutkan ya. Bisa menjadi entrepreneur, sociopreneur,
scientist ya, kemudian juga impact yang lain yang diharapkan mencetak SDM unggul. Nah, terkait dengan mitra tentu saja itu adalah Mas Menteri selalu pesan ya bahwa mahasiswa kalau ikut pertukaran mahasiswa itu harus perguruan tinggi yang top 500, minimum 300 ya in the world ya. Bahkan di dalam program ISMA itu kita dorong yang 100 top dunia. Jadi memang betul-betul yang qualified, betul-betul yang pilihan ya. Termasuk tadi memilih mitra, tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi, itu adalah yang punya dedicated mentor yang baik, yang kredibel ya, yang jadi mahasiswa betul-betul dibina dan learning outcome itu tercapai. Ini yang diharapkan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen ya. Semua yang kita kerjakan ini betul-betul yang kredibel, jangan yang main-main, yang punya dedicated yang tinggi. Itu sebenarnya yang sehingga semua kebijakan termasuk Kampus Merdeka, kemudian kebijakan yang 4 poin di Kampus Merdeka, itu semuanya adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Terima kasih, Mbak Jojo. Baik, berarti memang bukan hanya harapan Mas Menteri saja ya, sebetulnya Pak Presiden juga punya concern yang besar dalam Kampus Merdeka ini ya. Betul Jadi sekali. memang berarti seluruh pihak, baik itu Kemdikbud, Ristek Dikti, maupun vokasi, maupun kampus, dan mitra itu memang harus support ini demi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Baik, betul. Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, boleh saya buka? Jadi di situ ada yang bertanya terkait dengan pertukaran mahasiswa, Bapak. Apabila ada 10 mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ke Pulau Bali, apakah mereka akan tetap di satu university atau mungkin terpisah begitu, Pak? Iya, jadi nanti pertukaran mahasiswa Merdeka ini nanti akan segera di-launching. Dan target untuk tahun ini adalah 3.000 mahasiswa ya. Jadi nanti sasaran perguruan tinggi, baik perguruan tinggi penerima, perguruan tinggi mitra, itu sudah dibentuk sedemikian rupa. Sehingga nanti mahasiswa itu sebagai di perguruan tinggi pengirim itu sudah dimitrakan ya dengan perguruan tinggi dengan memilih mata kuliah yang sudah ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Sehingga nanti kalau di Bali bisa aja nanti dia di Udayana ataupun di Isi Denpasar ataupun yang Undiksa ataupun yang lain. Itu sudah ada daftar perguruan tinggi penerima maupun perguruan tinggi mitra. Semuanya dibolehkan dan sudah disiapkan. Terima kasih, Pak Jojo. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ada lagi ini, Prof. Kalau yang sudah ikut kampus mengajar, boleh ikut program lain nggak nih, misalnya magang? Iya, boleh. Tetap boleh selama ya nanti. Jadi nanti ada skala prioritas ya. Nanti kalau misalnya kuotanya masih banyak, tentu saja yang prioritaskan yang belum dapat ya. Dan seterusnya. Nanti ada pertimbangan kuota ya. Jadi demikian, Mbak Jojo. Boleh, tidak dilarang ya, tidak dilarang selama kuota untuk program magang misalnya ini masih ada ya. Demikian, Mbak Jojo. Baik. Yap. Mbak Jojo sepertinya putus-putus nih, Mbak Jojo. Ya. Oh, begitu. Halo? Iya, Mbak Jojo. Ya, agak putus-putus, Mbak Jojo. Oke. Coba saya matikan videonya. Halo, apakah masih putus-putus? Udah lancar sekarang, Mbak Jojo. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Apakah kalau ikut magang, kemudian SKS-nya diperpendek? Halo, Mbak Jojo? Halo? Oke. Yap. Oke. Atau mungkin sinyal Pak Hadi. Yep. Pak Prof. Arif, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Prof?
Iya, saya dengar. Terima kasih. Oh, mungkin pertanyaannya, Prof. Oke, mungkin nyalain dulu. Baik, sebentar. Apakah magang ini sistemnya bisa beriringan dengan kuliah atau harus stop 1 semester? Monggo Pak Nur Hadi. Oh, baik Prof. Aris, terima kasih ini. Jadi kalau magang yang didesain ini, ya seperti arahan dari Mas Menteri, Prof. Nizam, Prof. Aris, dan Bu Ses, ini memang untuk 1 semester penuh, Mbak Coco. Nah, ini untuk informasi juga nih, Prof. Aris, saat ini sudah dibuka 440 kuota mahasiswa loh, per hari ini ya. Nanti secara bertahap akan bertambah terus sampai puluhan ribu begitu. 440 kuota mahasiswa itu baru dari 5 perusahaan. Dari Tokopedia, Jakva gitu ya. Ini Java, Prof. Ini Prof. Aris familiar nih. Iya. Jakva. Dari kedokteran hewan nih, Java, kemudian Nutrifood, bener, Nutrifood, Telkomsel, Paragon atau Wardah biasanya. Ini sudah ada 5 per hari ini ya. Semakin ke sana nanti semakin bertambah. Ini sekarang sedang konfirmasi, sedang di-approve sama Prof. Nizam begitu, Mbak Coco. Nah, ini perusahaan-perusahaan serius banget loh, teman-teman mahasiswa. Mereka udah mempersiapkan sejak bulan Februari, terus ya praktisi learning and development-nya, praktisi talent acquisition-nya di human capital, itu berkoordinasi dengan line manager di masing-masing perusahaan untuk menciptakan atau meng-create satu project untuk magang teman-teman mahasiswa. Jadi pertanyaannya adalah, kalau teman-teman magang di situ, itu udah dipastikan paling sedikit 4,5 sampai 5 bulan tuh. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Jadi ini sekaligus nih Mbak Coco untuk jawab pertanyaan teman-teman yang ada di chat nih. Kalau kita magangnya di 2 tempat boleh nggak gitu ya? Emang kuat gitu ya, mendua begitu. Kan nggak bisa mendua begitu ya. Orang bekerja kok di 2 tempat, kan susah begitu ya. Itu sih. Pertama sih pertanyaannya mungkin lebih diinikan dulu ya. Boleh nggak magang di 2 tempat? Pertanyaannya adalah, memang kamu bisa direkrut di 2 tempat. Karena ini yang melakukan rekrutmen adalah bukan dari kementerian, tapi dari masing-masing industrinya itu. Ya, itu sih Mbak Coco untuk jawab itu. Nah, itu harus full 1 semester begitu. Karena udah ada jaminan untuk 20 SKS-nya itu. Nah, nanti mungkin ya Mbak Coco ya, ini mungkin banyak rekan-rekan dosen juga dari kampus nanti menanyakan tuh, gimana caranya konversi 20 SKS. Nah, ini nanti kita bisa tanya-tanya ke Prof. Aris, nanti saya nambah-nambahin gitu. Gitu Mbak Coco. Nah, atau mungkin mau dibahas sekarang sekalian, mungkin disampaikan gimana nih konversinya menjadi 20 SKS. Ya, benar nih Prof. Ya, siap. Jadi untuk konversi 20 SKS ini sudah ditetapkan di dalam Cap Dirjen. Ya, jadi sudah yakin lah ya, itu regulasinya udah ada. Jadi Prodi sudah tidak perlu ragu lagi karena regulasinya sudah jelas. Jadi Mas Menteri selalu pesan, kalau mahasiswa itu magang di industri yang kredibel, yang well known, yang dedicated mentornya luar biasa, udah langsung dikonversikan sebanyak 20 SKS. Jadi mahasiswa tidak rugi, mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Pengalaman, sertifikat kompetensi, SKS, ya masih nanti diterima di tempat magang. Ini luar biasa saya kira ya. Jadi tidak diragukan lagi. Regulasinya sudah ada. Ya, terima kasih Pak Jojo. Nah, Mbak Coco, saya nambahin dikit ya, yang disampaikan Prof. Aris nih. Regulasinya udah dibuat, surat keputusan menterinya udah dibuat, komitmen Prof. Nizam, Bu Ses, Prof. Aris, dan jajaran petinggi Dikti itu sudah dibuat. Nah, kami tim Supoja, Prof. Aris, nanti kami akan memfasilitasi nih Prof. Aris. Jadi misalnya ya, sekarang ada Telkomsel misalnya. Dia misalnya ada Paragon Wardah, Tanihub, dia membutuhkan 100 mahasiswa misalnya. Ya. Nah, 100 mahasiswa itu nantinya misalnya berasal dari 20 kampus. Contoh ya, ini misal ya, atau 10 kampus. Nah, 10 kampus itu nanti ya akan kami fasilitasi bertemu dengan Tanihub misalnya. Jadi di awal Agustus nanti Tanihub akan bertemu dengan 10 dosen atau kaprodi asal dari 100 mahasiswa itu. Nah, nanti Tanihub akan mempresentasikan, hey anak-anak Bapak Ibu semuanya, selama 1 semester di Tanihub, itu akan mengerjakan proyek 1, 2, 3, 4. Dan selama 1 semester ini kamus kompetensinya.
ini yang akan kami tingkatkan kepada, yang akan kami berikan kepada para mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti perusahaan akan mempresentasikan proyeknya, kemudian skill-skill apa yang akan dicapai di situ, kemudian cara penilaiannya, mentornya, begitu ya. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah, ini panduan ini Prof, ini inisiatif kami di lapangan Prof, sehingga dosen itu bisa jadi kaprodi itu, itu skill 1, skill 2, skill 3, skill 4. Ini kok sepertinya di mata kuliah saya, kampus saya kok belum ada ini ya. Nah, itu nanti akan bisa dikonversikan. Harapannya dari diskusi itu secara tidak langsung gitu Prof, itu akan terjadi terus-menerus. Itu baru satu perusahaan tuh Mbak Jojo. Bayangkan kalau nanti Tokopedia, Lazada itu juga menyampaikan learning design-nya. Oh, ini kompetensi akuntansi yang kayak gini belum ada nih di kampus. Nah, dari situlah akan terjadi nanti match-nya itu di situ. Sebenarnya kan link itu kan udah sering ya dilakukan puluhan tahun yang lalu, tapi kan nggak pernah match gitu ya. Nah, sebenarnya match-nya itu kan gini, kalau di kampus itu ada yang namanya silabus atau kurikulum, mata kuliah dan praktikum yang harapannya untuk menghasilkan kompetensi. Sedangkan kalau di industri itu ada yang namanya matrik kompetensi. Ya, metrik kompetensi itu ada skornya kan Mbak Jojo ya, di industri kan ada skornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan nggak match itu kan itu, antara silabus kurikulum dengan metrik kompetensi yang diinginkan oleh industri. Nah, inilah yang mau kita pertemukan di awal mulai program ini sama di akhir nanti, Prof. Gitu ya, di awal itu nanti lihat, oh, di industri itu silabusnya kayak gitu ya, learning design-nya. Kalau di kampus ya mungkin CPL ya, capaian pembelajarannya itu kayak gitu toh. Oh, cara penilaiannya kayak gitu toh. Oh, ini belum ada di kampus, harapannya nanti terjadi sinkron di situ. Nah, begitu juga di akhir. Di akhir nanti perusahaan itu juga akan kami ini fasilitasi untuk bertemu lagi. Mahasiswa Bapak Ibu semuanya udah selesai magang di tempat kami. Ini pembelajarannya mereka dan di situ terjadilah diskusi nantinya. Nah, itu Prof, walaupun nanti dijamin, tapi ini supaya nanti kita juga merangkul gitu teman-teman di kampus untuk terlibat dalam diskusi ini. Gitu Prof Aris. Siap, ya. Baik. Terima kasih. Berarti memang satu sudah ada jaminan dari kementerian sendiri, yang dua tetap ada forum atau kesempatan untuk diskusi antara kampus dengan mitra ya Pak Hadi ya? Betul. Bahkan kalau nanti ya, kan gini nih teman-teman nih. Kalau kan kemarin banyak yang nanya gini Prof. Wah Mas Nur, tolong dong tanyain Prof Nizam sama Prof Aris, gimana ya caranya kami bekerja sama dengan perusahaan rekanan dari kementerian itu, boleh nggak ya gitu? Boleh, catatannya cuma satu aja. Sekarang ini dorong mahasiswanya untuk ikut magang ini. Ya, contoh misalnya kampus X gitu ya, itu misalnya dari teman-teman Unpad atau UGM atau BINUS atau ya siapapun kampusnya begitu ya. Kok tiba-tiba diterima di salah satu industri, misalnya industri besar gitu ya, Unilever, Tokopedia, Lazada dan seterusnya. Ini kok mahasiswanya bagus banget ya? Dari kampus mana sih? Oh, pantesan nih dari kampus X nih. Pasti dia akan nanya, dosennya siapa sih? Gitu ya. Bisa nggak aku kerjasama lagi? Tapi untuk di batch 1 ini, syaratnya adalah, tolong Bapak Ibu dari pusat karir, dari dosen, bekali mahasiswa, dorong mereka, siapkan mereka untuk lolos seleksi dan sampai di dunia kerja. Sehingga nanti itu otomatis, kemitraan dengan industri otomatis akan terbentuk. Begitu sih, Mbak Jojo. Oke, I see. Nah, jadi kampus tetap harus berperan aktif ya untuk menyiapkan mahasiswa. Betul. Oke, baik. Betul, karena nggak mungkin bisa kita sendiri ya, Prof Aris ya. Betul. Baik, ini karena waktunya tinggal 15 menit lagi, Pak Nur Hadi mungkin boleh sampaikan secara singkat prosedur pendaftarannya bagi teman-teman mahasiswa yang join. Oke. Nanti teman-teman yang sekarang ini mungkin belum join begitu ya. Pertama, kalau sebelum join, kalau di website teman-teman udah lihat ya nantinya, di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nanti cari yang magang. Di situ ada 2 tawaran, magang atau studi independen. Ya, tadi udah kita sampaikan ya, apa bedanya magang dan studi independen. Tapi kesamaannya adalah dua-duanya akan meningkatkan value teman-teman semuanya. Selesai magang, direkrut sama perusahaan itu, selama mau ya teman-teman ya. Teman-teman boleh kok, nanti kalau nggak mau juga boleh. Kalau studi independen, setelah selesai studi independen, nilainya dia langsung tinggi. Value-nya dia begitu dipublish di LinkedIn juga tinggi. Nah, nanti pilih aja antara magang dan studi independen. Kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, nanti cari menunya yang
programnya yang magang. Nah, itu pertama, Mbak. Nah, nanti dari sana teman-teman semuanya saat ini sudah ada ya 440 peluang per hari ini. Dan insya Allah akan bertambah terus sampai dengan tanggal nanti launching. Nah, teman-teman hadir nih ya, 15 Juni ya, Prof. Aris ya, untuk betul. Di KM Summit Festival. Nanti Pak Presiden, Mas Menteri itu langsung pada hadir di situ dan beberapa CEO industri. Nah, sampai tanggal 14-15 Juni, itu kami secara bertahap nanti akan bertambah terus untuk perusahaannya. Nah, saat ini baru dari 5 industri aja udah ada 440 peluang magang, Mbak Coco. Nah, nanti coba dicek di sana. Nah, ini sekedar pesan ya, Mbak Coco ya. Teman-teman, tolong ya, ketika apply, jangan asal apply. Jangan asal apply. Karena teman-teman itu boleh banget apply banyak, itu boleh gitu ya, nggak dibatasin. Ya, tapi tolong dipelajarin di situ. Apa aja sih di situ? Nah, di situ itu teman-teman nanti akan kelihatan proyeknya apa. Teman-teman pelajari di aku suka nggak ya sama proyek ini ya. Yang kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Contoh ini di Tanihub begitu ya. Tanihub itu ada agility, collaboration and impact, dan pengetahuan administrasi dan sertifikasi. Ini contoh-contohnya. Dipelajari di situ skill-skill apa aja yang mau dikembangkan. Itu ya, itu lebih jauh berharga dibanding uang saku deh, kalau menurut saya. Jadi teman-teman nggak usah lihat uang sakunya, tapi lihat kompetensi apa. Kalau aku ambil ini, begitu lulus besok, banyak yang akan menyerap aku, banyak yang akan nawarin aku. Itu sih Mbak Coco, jadi jangan asal milih, ya. Karena kalau milih itu gampang, karena ini akan ratusan dan puluhan ribu peluang di situ ya. Nah teman-teman, dari perusahaan-perusahaan yang keren-keren itu tinggal tolong dipilih yang sesuai dengan value-nya. Itu aja sih Mbak Coco. Oke, thank you. Untuk teknisnya teman-teman sebetulnya bisa langsung aja ke website-nya, nanti di sana ada panduannya gitu ya. Jadi karena nggak cukup ya waktunya menjelaskan di sini gitu. Oke. Nah ini kan ada event pertama adalah IG Live kita ya untuk magang. Tapi kalau mungkin Prof. Aris karena di Kampus Merdeka beberapa sudah launching, sudah ada beberapa event di sana yang terlaksana. Nah khusus untuk magang dan studi independen ini baru pertama event IG Live. Kemudian akan ada event apa aja Pak Hadi setelah IG Live ini? Baik, terima kasih. Ini izin sekalian melaporkan ke Prof. Aris gitu ya. Tadi udah banyak ngobrol sama, tadi pagi nih Prof. Aris sama Mbak Dila, Mbak Olin, Mbak Agnes begitu. Jadi walaupun nanti kami berharap Bapak Ibu dosen menyiapkan mahasiswanya, tapi kami sesuai arahan dari Prof. Aris, Prof. Riza, Mas Menteri begitu ya, kami juga akan mengadakan program nih Prof. Aris. Programnya adalah Internship Preparation Program. Nanti kami akan jalankan beberapa tempat nanti, rencananya Prof di beberapa LL Dikti begitu, hybrid nanti programnya. Ini tujuannya untuk apa? Kalau untuk Internship Preparation Program ini nanti narasumbernya adalah trainer. Untuk mempersiapkan para mahasiswa itu siap untuk masuk seleksi dan siap untuk hadir ataupun ikut dalam dunia profesional nantinya Mbak. Jadi etika berkomunikasi itu akan diajarkan di situ. Jadi kata kuncinya ini training. Jadi Internship Preparation Program itu training. Jadi nanti training itu berarti akan ada beberapa fasilitator. Yang kedua adalah webinar series. Nah, webinar series ini nanti narasumbernya adalah perusahaan-perusahaan yang membuka peluang magang ini. Nanti itu seminggu 2 kali ya. Nanti teman-teman akan ikuti ya webinar series dari para mitra-mitra. Mereka akan cerita tuh, proyeknya yang kami buka adalah A, B, C, D gitu ya. Proyeknya 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, mahasiswa yang kami butuhkan adalah yang seperti ini. Cara masuknya, seleksinya adalah seperti ini. Jadi teman-teman jadi lebih tahu dan lebih siap, sehingga nggak asal pilih, tapi benar-benar oke, ini aku kalau milih ini, nanti berdampak kalau aku sudah lulus. Yang ketiga, IG Live kayak gini. IG Live ini nggak cuma berhenti di sini, nanti IG Live ini juga akan diikuti oleh para mitra industri. Ya, IG Live, podcast, sama webinar series itu para mitra itu, Mbak Coco. Yang mereka akan menceritakan tentang peluang proyeknya, cara masuknya, mahasiswa seperti apa, seleksinya seperti apa, besok kehidupan di dunia profesional ketika magang 1 semester seperti apa. Nah, itu program-program yang udah disiapkan oleh kementerian, Mbak Coco. Oke, sip. Berarti mahasiswa itu tidak hanya mendaftar kemudian dilepas gitu ya Pak ya, tetapi juga ada proses dan pembekalan di sana. Nah, ini teman-teman, karena KM dan MSIB ini bukan aktivitas biasa, berarti teman-teman harus benar-benar menyiapkan diri terhadap tantangan yang sudah diberikan, tantangan dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Begitu.
Oke, terakhir ini, menurut masing-masing ya ini, menurut Bapak pribadi, Profesor Aris, sebagai orang tua ini, apa pesan Bapak pribadi kepada anak-anak terkait dengan KM? Iya, terima kasih. Jadi ini Mbak Jojo dan seluruh adik-adik mahasiswa Indonesia, ini adalah peluang ya. Jadi Anda diberikan kesempatan untuk menambah kompetensi-kompetensi sesuai dengan cita-cita dan passion Anda masing-masing. Jadi kalau dulu saya kuliah hanya menguasai satu capaian pembelajaran tertentu di prodi tertentu, sekarang itu berbeda. Anda menguasai itu ditambah apa yang Anda cita-citakan. Misalnya ditambah kemampuan untuk entrepreneurship dan lain-lain, itu diberi kesempatan untuk itu. Jadi bekalnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, silakan disiapkan dan dimanfaatkan program ini sebaik-baiknya, mumpung diberi kesempatan. Dan tentu saja tadi pesan dari Pak Hadi, bahwa Anda di dalam setiap program, itu kalau bisa secara serius disiapkan. Karena perusahaan-perusahaan itu juga punya kualifikasi tertentu. Sehingga nanti akan kelihatan mana yang serius, mana yang tidak. Oleh karena itu, requirement itu harus disiapkan dengan baik, sehingga nanti betul-betul pilihan Anda juga direspon positif oleh industri atau perusahaan. Saya kira itu Mbak Jojo, jadi silakan dimanfaatkan, dioptimalkan apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian untuk mahasiswa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas pesannya, Prof. Aris. Kemudian dari Pak Hadi ini, Bapak pribadi, bukan sebagai Pak, sebagai pribadi, Bapak kan adalah orang coach yang lama berkecimpung dalam dunia karir development. Apa nih pesan Bapak ini? Oke, terima kasih. Peluang dan tantangan sudah disiapkan nih oleh Prof. Aris, Prof. Nizam, Bu Ses, Mas Menteri, dan semua jajaran di Kemendikbud, termasuk kami sebagai pelaksana ujung tombaknya. Tantangan dan peluang sudah disiapkan. Bahkan per hari ini ada 440 tantangan dari 5 industri berkualitas tinggi. Dan sebentar lagi, mungkin 1-2 hari lagi, akan ada tambahan 1096 kuota yang akan dibuka lagi. Ini dari perusahaan yang di-approve oleh Prof. Nizam. Artinya, tantangan dan peluang udah ada, tinggal sekarang teman-teman siap nggak? Karena kesuksesan itu adalah titik temu terindah antara persiapan dengan